Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Pagi ini kita ketemu lagi ya dalam acara ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, walaupun kita di rumah, kita harus tetap semangat dan sukacita karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Nah, kakak senang sekali adik-adik hari ini berkumpul. Pasti sehat semua ya. Amin. Sehat, Kak. Mulai acara kita ini, kita siapkan diri dulu untuk tata tertib ibadah online hari ini. Adik-adik ketahui seperti seorang petani bila ingin mempunyai sawahnya dengan hasil yang baik, apa yang harus dia siapkan? Dia menyiapkan cangkulnya. Begitu juga adik-adik, ya kita ingin mendengarkan firman yang baik, yang dapat menjadi pedoman di dalam hidup kita. Pertama, siapkan Alkitab kita. Adik-adik siapkan Alkitab, sudah semua siap Alkitabnya? Siapkan catatan ibadahnya. Jangan lupa nyalakan kamera videonya, dan ubah ID nama sesuai kelas masing-masing. Ini tata tertib kita hari ini ya adik-adik, dapat adik-adik baca di layar. Untuk selanjutnya adik-adik, acaranya akan dibawakan oleh kakak tercinta kita Kak Reni. Ya, halo adik-adik. Nah, kakak nih pengen ngajak adik semangat nih. Dan kita juga ibadah hari ini ya, mengucap syukur sama Tuhan. Kita sudah diberikan kesehatan, bisa sama-sama kita beribadah meskipun lagi online. Nah, kakak ajak adik-adik untuk hari ini memuji Tuhan. Yuk kita nyanyi Selamat Pagi Bapak. Ibain sama Kak Jaden ya. Dari ke sana nyanyi dengan semangat ya adik-adik ya. Kak Reni boleh berdiri nggak Kak Reni? Boleh sambil berdiri juga boleh, sambil bergerak, Kak. sambil olahraga juga boleh. Oke. Adik-adik semangat ya. Ya Kak Reni ya. Karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita,
Lagu selanjutnya lagu apa ya, Kak? Enggak, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oh iya, berdoa ya. Kita kan mau bersyukur sama iya, Tuhan. Kita berdoa dulu. Nah, yang memimpin doa hari ini sama Kak Patricia. Patricia ada nggak ya? Mana? Ada, Kak. Ada. Jadi adik-adik yang lain ya, angkat doa, lipat tangan, tutup mata. Jangan ada yang sibuk sendiri. Ayo, lipat tangan, bisa tutup mata. Tolong video Patricia dinyalakan ya, biar bisa kelihatan. Yang lain sudah siap? Stop share dulu, Kak. Keluar, Kak. Ya Tuhan Yesus yang berhati, saat ini kami anakmu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami yang akan memulai sekolah minggu pada hari ini, supaya Engkau memberikan penyertaan, serta hikmat dan berkat-Mu melalui sekolah minggu yang kami lakukan ini. Amin. Amin. Terima kasih Patricia pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Iya. Nah, adik-adik gimana? Masih semangat memuji Tuhan? Karena kakak mau ajak adik-adik lagi nih bergerak pagi-pagi hari ini. Kita mau naikin pujian ya. T-A-A-T taat. Maka Pepsi. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T Terima kasih Kak Pepti. Kak Reni, kayaknya kita masih mau ingin memuji Tuhan terus deh, Kak. Oh, masih dong, masih semangat. Ya, masih semangat nih. Iya, adik-adik pasti tahu nih lagunya nih. Pasti tahu gayanya juga ya, Kak Sister ya. Iya. Yang tahu boleh kok kita bergerak kok. Aku tahu daki-daki. Iya, tahu. Kalau tahu berarti bisa nih. Nyanyi-nyanyi. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembahnya dalam, kembali kasih pada rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, terbang, terbang,
Laptopnya aja coba di restart. Reni. Nah, adik-adik, seperti lagu tadi ya, Tuhan tuh di mana aja, di dalam keadaan adik-adik sedih, dalam keadaan adik-adik senang, mau dimanapun Tuhan selalu ada. Jadi adik-adik percaya kalau Tuhan selalu berada di sebelah kita. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita memberikan terbaik buat Tuhan. Nah, cara adik-adik bisa meletakkan uang amplop ya. Nah, tapi kan kita sekarang nih belum bisa langsung ngasih ke gereja seperti sebelumnya. Kita kan nggak bisa masukin dalam kotak persembahan. Adik-adik bisa masukin uang persembahannya di dalam amplop. Terus titip deh sama papa mamanya, Mama, uang persembahan aku untuk bisa kasih ke gereja. Nah, di sini adik-adik bisa lihat. Kalau adik-adik bisa transfer ya, papa mamanya minta transfer. Kalau misalkan nggak ada, tidak tahu, nanti adik-adik bisa screenshot nih. Jadi bisa tahu mau transfer kemana. Nanti bisa dikasih ke semuanya. Nah, sekarang kita mau naikin pujian persembahan kita. Thanks. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik, kita dengarkan dulu doa persembahan yang dibawakan oleh teman kita Evan. Unmute dulu Evan. Oke, Bu. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua anugerah yang kami terima saat ini. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu. Terimalah ya Tuhan, kiranya persembahan ini menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Evan. Kak Reni, sebelum kita dengarkan firman, apa ya Kak Reni kita sebaiknya? Ya, kita mau dengarkan pujian dulu ya, sebelum firman. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar hari ini bisa mulai dipahami. Yuk, karena kasihnya padaku. Kasihnya padaku, Yesus.
Reni, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dipimpin oleh Kak Monik. Kak Monik. Mana Kak Moniknya? Adik-adik siapin hati ya. Ya, adik-adik selamat pagi. Yuk, Kak Alfred, kita mau selamat pagi adik-adik. Yuk Kak Alfred, kita mau mulai. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak Monik. Pagi. Monik membawakan cerita Aku. Tuhan Yesus. Ini. Lukas 23 ayat 44 sampai dengan ayat 55. Tapi sebelum kamu bercerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini anak-anak sekolah minggu boleh datang beribadah walaupun melalui Zoom. Tuhan berkati agar ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan. Buka mata hati kami untuk mengerti akan sabda-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kamu membawakan cerita, kita akan melihat dan kita akan menyaksikan sebuah video bagaimana proses Tuhan Yesus mati. Yuk kita lihat. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh, orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Adik-adik, bagaimana dengan film yang tadi kalian tonton? Sedih bukan? Melihat tangan Tuhan Yesus, kedua-dua tangan dan kakinya dipaku di atas kayu salib. Duh, pasti sakit sekali. Kalau kalian ketusuk duri aja, kita ketusuk duri aja sakit. Apalagi tangannya dipaku sehingga menembus kayu di belakangnya. Kemudian lihat di atas kepalanya. Duri yang begitu besar menempel di atas kepalanya. Sehingga Tuhan Yesus berdarah, mengeluarkan darah. Dan akhirnya Tuhan Yesus tidak tahan lagi. Kita baca ayat 46 bersama-sama.
Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ia mati. Jadi ada keajaiban saat Yesus mati. Ada 3 keajaiban. Langit gelap dari jam 12 sampai jam 3 sore. Kemudian setelah jam 3 baru cerah kembali. Tabir bait Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan ada gempa bumi yang besar saat itu. Itulah keajaiban yang terjadi, sehingga orang-orang yang di sana mengatakan, para pengawal mengatakan, sungguh dia orang benar. Tidak ada kesalahan yang dia buat. Nah adik-adik, ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatia. Yusuf dari Arimatia ini adalah salah satu dari majelis besar yang menghukum Tuhan Yesus. Tapi Yusuf dari Arimatia ini sangat mengasihi Yesus. Percaya akan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus mati, dia cepat-cepat pergi kepada Pilatus. Saat itu Pilatus adalah penguasa yang dapat memberikan keputusan. Dia datang kepada Pilatus untuk meminta jenazah Yesus boleh diturunkan dan dimakamkan di pemakaman miliknya sendiri. Kenapa adik-adik? Karena pada saat itu orang-orang Romawi yang telah menyalibkan Tuhan Yesus, biasanya mereka membiarkan jenazah itu ada di kayu salib sampai dimakan oleh burung gagak. Biarin dia membusuk, kemudian dimakan oleh burung gagak. Yusuf dari Arimatia tidak mau itu terjadi kepada Tuhan Yesus. Apalagi tradisi orang Yahudi saat itu mengatakan bahwa bila penjahat dihukum mati di kayu salib, tidak boleh dikuburkan di pemakaman milik keluarga. Tidak boleh adik-adik. Oleh sebab itu, dia cepat-cepat pergi kepada Pilatus dan mengatakan kepada Pilatus, tolong Pak Pilatus, saya mau membawa mayat Tuhan Yesus itu untuk saya makamkan di pemakaman milik keluarga saya. Setelah Pilatus mengizinkan, dibawalah jasad Tuhan Yesus itu ke pemakaman milik keluarganya. Harus cepat-cepat adik-adik, karena saat itu adalah persiapan hari Sabat. Orang Yahudi tidak boleh mengerjakan apa-apa pada saat hari Sabat, sehingga semuanya harus dikerjakan dengan cepat. Nah adik-adik, pesan apa yang disampaikan melalui cerita tentang Tuhan Yesus mati ini? Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa karena kasih-Nya yang sangat besar bagi kita. Kita harus yakin ya adik-adik bahwa kematian Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dengan Yesus berkorban, apa yang kita dapat lakukan? Kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya Kak bersyukur kepada Tuhan? Caranya dengan setia dan taat, melakukan kehendak-Nya, membaca firman-Nya, dan berusaha tidak melakukan dosa. Teladan apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini? Sederhana. Seperti misalnya di rumah, kalian membantu orang tua kalian di rumah. Bisa kalau mamanya pergi berbelanja ke pasar kemudian pulang, mamanya di tasnya dibawa aja, terima kasih Dek, terima kasih Kak, sudah membawakan tas mama, kata itu kan. Adiknya diajarin di rumah, sini Dek belajar sama kakak, ya. Jangan berselisih sama adiknya.
Jangan tiba-tiba adiknya diketuk, nangis nanti adiknya, ya kan? Nah, ada lagi suatu cerita yang menarik dari anak sekolah minggu yang kemarin kakak Monik dengar. Dia mencuci motor ayahnya ketika ayahnya pulang dari kantor. Wah, hebat adik-adik. Ingat adik-adik, jangan bertengkar dengan teman. Nah, kalau ada makanan, bisa dibagi-bagi bersama-sama, makan bersama-sama. Nah, jadilah teladan dalam berbuat baik. Lakukan semuanya dengan hati yang tulus. Itu yang Tuhan mau. Adik-adik, sebelum kami mau mengakhiri, kita mendengarkan satu pujian dari kakak kalian, Jaden. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Indah lagunya. Lihat betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita harus saling hidup, saling mengasihi, dan saling tolong menolong dalam keadaan apapun. Siapa yang mau melakukannya? Kamu mau melakukannya juga. Yuk kita sama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan, supaya apa yang kita dengar, kita dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami telah diajarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh saling tolong-menolong, saling mengasihi. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat setia melakukan apa yang Engkau ajarkan dalam firman-Mu. Terpujilah Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Monik. Terima kasih atas firman yang dibawakan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pegangan buat hidup anak-anak sehari-hari. Oh iya Kak Reni, barangkali ada pertanyaan dari adik-adik? Iya adik-adik, kita kasih kesempatan kok adik-adik ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya bisa dikasih reaction atau kakak-kakaknya tolong dibantu. Jojo. Boleh dibantu kakak-kakaknya. Siapa yang mau tanya? Jojo, kasih kesempatan Jojo. Jojo Kak katanya. Terus mau disalib. Kenapa? Jo? Kenapa Tuhan Yesus mau disalib? Iya, karena dia mau menebus dosanya Jojo. Mau nggak Jojo masuk ke surga nanti? Mau? Iya, kalau mau masuk ke surga, Tuhan Yesus sudah disalib. Jadi Jojo bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di nanti. Gitu ya, Jo? Iya, Kak. Ya. Siapa lagi ya? Siapa lagi adik-adik?
Boleh Udah di ngerti, raise Kak, hand-nya, semua, kasih Kak. raise hand Ya. udah. Nanti kalau misalkan adik-adik ada yang mau bertanya lagi, adik-adik harus sampai selesai dengan ibadah hari ini. Di belakang kita kasih kesempatan lagi ya, Kak Esther ya. Ya. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya. Siapkan pertanyaannya ya Itu adik-adik. pertanyaannya, nanti dibantu dijawab. Marcelin mau tanya. Tadi angkat tangan. Oh iya. Oh, tadi yang tangan. Mana Marcelin ya? Mana? Unmute dulu Marcelin. Bang Elman masih ngantuk tuh. Iya. Eta mau tanya. Apa mau tanya apa, Mas? Tuh Eta mau nanya habis itu Kak. Evan ya. Oke, habis Marcelin baru Eta ya. Terus berikutnya nanti sesudah ibadah adik-adik boleh tanya lagi lebih banyak sama kamu nih. Marcelin unmute dulu, Dek. Ya. Catherine juga, Kak. Berapa orang nih yang boleh? Mau bilang, Iya. emang Tuhan Yesus nanti habis ditanda salib baru nanti dikubur. Iya. Kan tadi kamu nih bilang ada yang namanya Yusuf dari Arimatea. Dia menurunkan jenazah Tuhan Yesus kemudian dikuburkan di pemakaman milik dia. Ya. Lihat. Ah, nggak lihat. Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Jadi di foto di filmnya ada nggak? Di buku Lili juga nggak ada. Oh, nggak ada ya? Ada sih kayaknya. Nanti diputar lagi ya kalau habis ibadah di YouTube. Ayo yang lain. Nanti Lili juga bisa lihat di Alkitab ya Lili, dibacain Ya. sama-sama juga Eta, ada. Ya Kak. kamu ya. Iya benar. Eta Kak, tadi Kak, Eta. Eta. Fotonya mana Eta ya? Tadi. Oh itu Marcelin. Silahkan Eta. Eta diinin dulu nak, di-unmute dulu nak. Bisa, nah, belum. Tuh, ke-mute lagi tuh. Bisa Eta. Klik-klik gitu loh nak. Ya, Sebelah sudah. kiri. Bawah. Apa Eta? Mau tanya apa? Kenapa Tuhan Yesus menyerahkan diri? Oh, dia menyerahkan diri. Kenapa? Dia bukan menyerahkan diri, tapi dia disalib. Dia sama majelis besar tuh, yang tadi, yang majelis agama tuh, dia disalib. Kata Kak Jimmy yang kemarin tuh, orang-orang Yahudi yang yang mau menyalibkan dia. Gitu Weta. Ada yang mau tambahin kakak-kakak yang lain juga boleh ya. Saya kamu mungkin maksudnya Eta ini ya, kenapa Tuhan Yesus tidak menolak saat itu disalib, mungkin maksudnya. Ya. Kenapa ya? Tuhan Yesus tidak menolak karena apa yang Tuhan Yesus katakan adalah benar, tapi majelis besar itu tidak mau menerima kebenaran. Dan mereka langsung menghasut orang-orang Yahudi supaya mau menyalibkan Tuhan Yesus. Itu Kak. Terima kasih ya Kak. Dan juga Tuhan Yesus nggak mau membantah karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Sehingga ketika dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, kita boleh memperoleh keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus. Keselamatan itu ya adik-adik. Siapa namanya Eta? Sudah Kak. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Catherine? Udah dulu Kak, nanti. Oh, udah dulu nanti ya. Nanti Ya, setelah Kak, nanti ibadah disambung. ada Ya. Catherine, ada Ya, setelah Christian ibadah. Ringo-Ringo yang sudah angkat tangan. Oke. Baik. Sabar ya adik-adik. Baik Kak, kalau begitu kita akan dengarkan
Nah, selanjutnya aktivitas yang dibawakan oleh Kak Nunu. Oke, adik-adik. Apa ya kira-kira aktivitas hari ini? Ada yang bisa nebak nggak? Enggak, Kak. Ya, hari ini kita mau membuat kartu. Hah? Kartu apa, Kak? Kartu apa ya? Jadi hari ini adik-adik, tadi ceritanya soal Tuhan Yesus mati. Nah, jadi kita hari ini buat kartu Paskah dan di dalam kartu itu nanti dituliskan Yesus mati karena kasih-Nya kepadaku. Ya, ini nanti kreasi aja. akan dibagikan di WA grup wilayah. Adik-adik boleh berkreasi sebebasnya, boleh gambar salib, boleh gambar telur Paskah, boleh gambar bintang, boleh gambar love atau hati. Nih, kayak punya Kak Nunu. Kelihatan nggak adik-adik? Oh, bentar, background-nya tak matiin dulu. Oke. Ya, ini kayak punya Kak Nunu, kartunya. Kak Nunu buat depannya gambar salib. Lalu di dalamnya ditulis Yesus mati karena kasih-Nya dan kepadamu. Ya, adik-adik ya. Adik-adik bisa pakai kertas warna apa aja. Ini Kak Nunu kebetulan punyanya warna putih nih. Ukurannya juga bebas. Adik-adik bisa misalnya kartunya mau dibentuk hati, boleh. Kartunya mau bentuk bulat, juga boleh. Kartunya mau bentuk segitiga, juga boleh. Ya, adik-adik boleh bikin satu lembar aja seperti ini, misalnya tulis Yesus mati karena kasih-Nya kepadaku dan kepadamu. Lalu adik-adik gambar-gambar, kemudian tempel. Kalau punya kertas kado sisa, ada gambar-gambarnya, bisa digunting-gunting, bisa ditempel. Bisa juga bikin yang 2 halaman seperti ini. Ya, adik-adik ya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak? Jelas adik-adik? Coba. Jelas. Jelas. Oke. Nanti gambarnya, keterangannya untuk aktivitas akan dibagikan di grup wilayah masing-masing ya adik-adik ya. Nanti minta tolong mama atau papa untuk liatin. Kemudian adik-adik buat dan jangan lupa untuk dikirim ke kakak kelasnya masing-masing. Oke adik-adik? Oke, Kak. Oke, Kak. Kak Reni, Kak Makasih, Kak Nunu. Oke, Kak. Atas penjelasan sama. Terima kasih, Kak. Keren-keren ya. Tunggu ya adik-adik kiriman aktivitasnya. Iya. habis Pasti nanti ibadah. bikinnya keren-keren. Boleh diwarnain juga kan ya. Nanti buatnya habis ibadah aja Kak, jangan sekarang Iya, ya. Bu, jangan sekarang ya. Nah, dibuatnya habis ibadah aja ya adik-adik ya. Kak Reni, ada teman kita, ada adik-adik kita yang baru atau ada yang ulang tahun ya? Kak, sebelum itu kita mau ayat hafalan dulu, Kak. Kita Iya. ada ayat hafalan hari ini. Oh iya. Nah, nanti ada beberapa kakak-kakak yang bisa bantu, yang buat kita balita dibacain nih. Ada beberapa ayat. Ada yang dari Lukas 3 ayat 6. Nah, ada yang dari Yohanes 3 ayat 16. Satu-satu Tapi dulu, Kak kakaknya Reni. Satu-satu dulu, iya. Satu-satu Ya. dulu nih. Kita minta anak batita balita, yuk kakak dibantu, dipilih siapa adik-adik yang semangat mau baca. Boleh Kak Pepti dibantu pilih adik-adiknya. Ayo angkat tangan yang tahu. Ya. Kelas batita balita Kak Pepti tolong bantuin. Coba siapa yang angkat tangan? Kak Pepti liatin nih. Ada nggak yang batita balita?
Siapa itu? Gamaliel ya? Gamaliel angkat tangan atau? Gamaliel mau? Gamaliel? Evelyn, Kak. Evelyn Mateo tuh. Gamaliel baca. Bentar ya, Evelyn. Gamaliel dulu ya. Tadi udah duluan. Kelas 3. 6. Semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Udah, Kak. Oke, terima kasih Gamaliel. Hebat Makasih belajar tadi. Gamaliel. Ada lagi? Ada lagi. Satu kayak Kak Reni ya, 1 orang ya. 1 orang ya. Oh, 1 orang. Nanti kalau mau baca lagi setelah ibadah aja kali ya. Evelyn. Ya udah nanti aja kata. Tadi. Ya, sekarang yang kelas kecil. Tolong dibantu kakaknya. Siapa? Yuk, Resen yuk. Resen. Kelas kecil, Juan kelas 2, Pak. Jenis. Juan. Juan. Eta, Kak. Tanya. Iya, adik-adik. Kakak pilih 1 ya, Kak, adik-adik. Nanti setelah ibadah, habis berkat, kita boleh sama-sama lagi membaca ayat hafalannya ya. Baik, Kak. Oke. Juan yang mana, Kak? Ada beberapa Juan nih. Eta, Kak. Juan Manuel Titan ya. Berarti kamu baru. Oke, Bo. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, terima kasih Juan. Ya, yang berikutnya untuk kelas besar, untuk remaja. Kelas besar Weda kali ini. Ya. Gimana? Siapa yang kelas besar? Ya, enak ya. Kalau sayur dia udah bayar. Catherine, Kak. Catherine. Boleh, Catherine. Wena, Kak, udah di spotlight. Oke. Catherine, Kak. Ini Wena dulu ya, Kat. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Iya, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Diingat ya hafalannya. Nanti setelah ibadah boleh dibaca lagi kalau adik-adik ada yang mau membaca kembali ya. Nah, sekarang coba nih kakak lihat. Ada yang baru enggak ya? Iya, Kak. Siapa yang ulang tahun ya? Yang baru di Zoom ya, Kak Reni? Baru datang di Zoom ya? Baru datang di Zoom. Udah lama nggak ikutan, tiba-tiba bisa datang di Zoom. Adik-adik raise hand. Lin, kakak Siapa? Evelyn. Ada nggak? Semuanya udah sering datang ke Zoom ya, Kak ya? Tapi ya, rajin datang ke Zoom. Karen yang kayaknya yang jarang. Oke, Kak. Ultah kali, Kak. Ulang tahun, Kak. Nah, ya. Oke. Berikutnya.
Ayo, siapa yang ulang tahun? Ripka, Kak. Ripka mana ya? Udah ada tuh di layar. Dia senyum. Hadap layar, Ripka. Ripka. Selamat ulang tahun, Ripka. Pas hari ulang ini tahun, ya, Happy birthday. Ya. Hari ini Ripka pas ulang tahun tanggal hari ini kan? Oh, hari ini. Yang keberapa Ripka? Ya. Ulang tahun yang ke? Keberapa Ulang tahun nih? yang ke-6. 6. Lalu sudah siap dengan lilinnya tuh. Ya, udah siap dengan lilinnya. Ayo mulai, Kak. Kita nyanyi dulu ya, Kak ya. Ada yang lainnya enggak, Kak? Ada yang lainnya enggak? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur. Tuhanlah pimpinlah kami. Padamu adik-adik selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur. Tuhanlah pimpinlah kami. Padamu adik-adik selamat ulang tahun. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur. Tuhanlah pimpinlah kami. Padamu adik-adik selamat ulang tahun. Padamu adik-adik selamat ulang tahun. Padamu adik-adik selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat ulang tahun Ripka. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Ripka. Tiup lilin. Tiup lilin dari kali situ. Ulang tahun Kak. Iya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya ya. Ripka, tiup lilinnya ya sayang. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilin. Nanti Kak Lucy itu sampai 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Tiup lilinnya Ripka. Kurang kenceng. Kurang kenceng Ripka. Belum ngasih lilinnya. Kurang kenceng. Aduh, udah kenceng banget. Selamat ulang tahun Ripka. Sehat selalu, Tuhan berkati. Iya. Terima kasih kakak-kakak semua, Kak Lucy, Kak Reni, kakak-kakak yang lain. Demikian juga dengan adik-adik. Kak Reni. Kak, suaranya nggak kedengaran. Latihan bisa ya, Kak?
Ya. Sekarang kita mau sudah menaikkan pujian dulu nih kita nih. Tanda paku seperti firman Tuhan tadi. Tuhan Yesus yang dipaku. Yuk adik-adik. Iya, adik-adik, sama seperti lagu tadi ya. Selamatlah orang yang tidak melihat, kita kan nggak melihat Tuhan Yesus dipaku, tapi kita percaya sama Tuhan Yesus. Nanti sebelum doa berkat, kakak mau ingetin lagi ya. Setelah doa berkat, adik-adik jangan kemana-mana dulu. Nanti kita mau ada pengumuman, kemudian nanti adik-adik yang mau tanya-tanya, boleh dilanjutkan. Kemudian nanti juga ada catatan ibadah. Nah, sekarang kita mau doa berkat dulu yang dipimpin oleh Kak Nunu. Baik adik-adik, kita sekarang bersama-sama mau menutup sekolah minggu kita hari ini. Oke. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa ya adik-adik ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami memohon Engkau berkenan menerima ibadah kami dan Engkau menolong kami supaya kami boleh semakin mengasihi Tuhan melalui dan itu dapat melalui seluruh tingkah laku dan perbuatan kami. Saat ini kami juga mau bersyukur bersama Ripka yang boleh merayakan ulang tahunnya. Berterima kasih untuk berkat-Mu kepada Ripka dan kiranya Engkau terus memberkati Ripka, memberikan kesehatan, Engkau juga memberikan pertumbuhan sempurna bagi Ripka. Kami juga memohon Engkau terus hadir di dalam kehidupan kami. Engkau tetap memberikan kami sukacita, Engkau tetap memberikan kami kesehatan dan semangat ketika kami juga harus masih tetap bersekolah, namun dengan secara online. Kami tetap memohon Engkau hadir dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan Bapak, terima kasih ya. Kak Agus, tolong di-share screen. Terima kasih kakak-kakak semua, terima kasih adik-adik. Ibadahnya mana ya, Kak? Ya, kita nyanyi dulu. Kakak, ibadahnya apa? Amin.
Nah, adik-adik, hari ini kita mau kasih pengumuman ya. Minggu depan itu kita mau merayakan Paskah. Dari tanggal 4 April, jamnya dicatat adik-adik jam 8.30, sama seperti kita ibadah seperti biasa ya, tapi khusus untuk tanggal 4 April ini kita mau merayakan Paskah, merayakan kebangkitannya Tuhan Yesus. Ya. Adik, jangan lupa hadir ya. Boleh juga ajak teman-teman yang lain kasih tahu supaya kita sama-sama merayakan Paskah. Adik-adik ada yang mau ditanyakan nggak untuk tampil minggu depan? Kak, catatan ibadahnya mana, Kak? Ada nanti di belakang. Jadi tunggu dulu. Sekarang kita juga mau kasih kesempatan nih buat adik-adik tadi yang mau bertanya tapi belum kebagian dijawab. Catherine, Kak. Kita kasih waktu. Siapa tadi yang belum Ini ada yang dua, mau bertanya? Kak. Dua ya? Catherine sama Christian Ringo-Ringo. Ya. Ya, nanti setelah Catherine, Christian, kemudian Elman ya. Nanti Elman yang jawab Kanunu. Calon pendeta soalnya. Tidak harus pendeta yang jawab. Catherine mau tanya apa, Catherine? Boleh kita pergi nggak? Lambang salib dan mengapa contohnya seperti kamu yang Gimana, Catherine? Sorry, suaranya putus-putus. apa arti lambang salib dan mengapa salib itu menjadi lambang orang Kristen? Contohnya seperti kalung salib. Kak Monik mau jawab? Itu pertanyaan buat Mbak Nunu. Ya, Catherine. Jadi salib itu dulu memang adalah salah satu bentuk hukuman buat orang-orang jahat. Ya. Kemudian setelah Tuhan Yesus disalib, ada bergeser tuh. Salib juga punya makna yang lain. Jadi kalau Catherine perhatiin bentuk salib, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Ya. Nggak kelihatan, Kak. Ya. Nggak kelihatan, Kak Nunu. Matiin background-nya dulu. Matiin Background-nya. Matiin. Ya. Jadi kalau kita perhatiin tanda salib ya, kan ada yang garis panjang ke bawah, ada garis pendek yang ke samping. Nah, setelah Tuhan Yesus disalib, salib itu jadi simbol yang penting buat orang Kristen karena mengingatkan kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Jadi ini jadi salib ini jadi simbol yang mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, maknanya juga ada, adik-adik, artinya juga ada. Garis yang dari atas ke bawah ini mau mengingatkan bahwa karena Tuhan Yesus sudah disalib, kita bisa datang kepada Tuhan. Jadi sebelumnya kan manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian dia tidak bisa datang kepada Tuhan sendiri. Tetapi dengan ada Tuhan Yesus disalib, kita bisa datang kepada Tuhan. Nah, salib yang yang garis pendek yang mendatar ini juga punya simbol, punya makna. Ini artinya bahwa Tuhan Yesus juga mau mendamaikan kita dengan sesama kita. Jadi, kalau ingat salib, ingat Tuhan Yesus. Ingat kasih Tuhan kepada kita. Jadi bukan salibnya, tetapi salib mengingatkan kita kepada siapa, Catherine? Tuhan Yesus. Oke. Seperti itu, Catherine. Iya, jadi semua orang yang pakai salib itu pasti anak-anak Tuhan ya, kan Nunu ya? Ya. Oke. Sudah mengerti, Catherine? Christian Ringo tadi.
Ada? Christian Ringo masih Ya. ada? Silahkan Christian. Ada tuh Christian. Unmute dulu, Chris. Udah, tinggal ngomong aja. Kurang jelas kali Christian agak ke depan ngomongnya. Agak lebih besar suaranya. Kenapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Kak Monik. Tadi kan udah dikasih tahu tuh. Tadi ya Tuhan karena kasihnya kepada kita. Ya, Chris. Hamba kita. Iya, betul Marcelin. Karena dia hamba kita. Kok dia hamba kita? bukan karena Tuhan Yesus hamba kita ya Marcelin. Ya. Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Sayang kepada kita. Ya, yang harusnya disalib siapa sih? Tuhan Yesus. Bukan, yang harusnya disalib kita. Karena kita yang sering berbuat dosa. Tapi karena Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus nggak mau kita yang disalib. Tapi dia yang mau menggantikan kita. Dia gantiin kita supaya kita nggak disalib. Untuk menebus dosa manusia ya Kak ya. Ya betul. Ya betul. Jadi Kak Monik, kita nggak boleh nakal-nakal lagi dong Kak Monik ya? Iya, betul. Oh, oke. Harus taat ya, Kak Monik ya, kayak tadi lagunya taat. Harus setia dan harus taat. Jangan berbuat dosa kalau bisa. Bukan kalau bisa ya Kak ya. Kalau misalnya nakal-nakal terus gimana? Minta ampun gitu Kak? Doa ya Kak, doa Tuhan. Ampun. Dan habis itu boleh diulang lagi? Ya boleh. Masa ulang-ulang lagi Kak? Iya. Nggak enak ulang-ulang ya. Iya. dong kan. Oke. Ada lagu kalau misalnya kalian udah mau berbuat dosa, kalian nyanyi gini. Maka perkataanmu telah ku simpan dalam hatiku supaya jangan aku berdosa kepadamu. Nah, ingat itu ya Kak. Adik. Siapa lagi? Elman tadi Kak. Nah, Elman bagiannya. Elman? Elman, ayo siap-siap Kak Nunu sama Kak Monik ini ya. Pertanyaannya Elman, Kak Nunu siap-siap. Elman. Apa bedanya hari Paskah hari ini dan Paskah yang Musa? Oke. Musa. Ya. Paskah sekarang sama Paskah yang dulu ya Elman ya. Ya, jadi kalau Paskah yang Musa itu memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ya, jadi bangsa Israel kan dulu jadi budak tuh di Mesir tuh. Ya, di Mesir nggak boleh pulang. Nah, Tuhan menolong mereka bisa keluar dari Mesir dan itulah Paskah Perjanjian Lama namanya. Ya. Kalau hari ini? Nah, kalau Paskah yang kita rayakan minggu depan itu mau memperingati kebangkitannya siapa Elman? Buat apa? Tuhan Yesus. Bangkitannya. Tapi kenapa Yesus itu bangkit pada 3 hari? Kenapa? Oh, Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Itu sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Jadi, Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan bangkit di hari ketiga. Dan itu terjadi, Kak. Oke. Dan apa Nggak itu terjadi Yusuf benar. yang di apa sih yang tadi itu?
Apa? Di apa? Yusuf Arimatea. Yusuf Iya, Arimatea. Yusuf di Arimatea. Oh. Apa itu Yusuf yang di Arimatea? Siapa? Siapa? Bukannya apa? Siapa? Siapakah Ayo Kak Nunu, lanjut Kak Nunu. Arimatea? Iya, Yusuf Arimatea itu bukan namanya Arimatea, itu daerah asalnya. Jadi Bapak Yusuf ini adalah salah satu pemuka agama, jadi pemuka agama Yahudi yang juga menyayangi Tuhan Yesus. Jadi dia mau meminjamkan makamnya untuk Tuhan. Dia nggak suka Tuhan Yesus atau suka? Elman. Dia sayang sama Tuhan Yesus. Iya, tapi itu makamnya itu dipinjam. Kenapa? Wah, berapa pertanyaan ini anak ini? Tanda sayangnya Yusuf Arimatea kepada Tuhan Yesus. Elman Terbayang nanti kategorisasi ini kayak gimana nanti ini. Elman tadi dengerin nggak? Dengerin apa yang kamu nih ceritain nggak tadi? Ada tuh di dalam cerita kamu nih. Kenapa Yusuf dari Arimatea tiba-tiba terus dia lari pergi kepada Pilatus? Kan lupa-lupa ingat kan? Iya. Dia langsung lari karena pada saat itu orang kebiasaan di sana orang yang digantung di atas kayu salib matinya tidak boleh dikuburkan di makam milik manapun. Jadi dia minta pengecualian supaya Tuhan Yesus itu bisa dimakamkan, supaya mayat Tuhan Yesus nggak digantung di kayu salib terus membusuk dan dimakan burung gagak. Nggak mau dia maunya disalib, habis disalib itu langsung dimakamkan, gitu ya Elman? Oh, oke. Tapi kalau tapi ada tapi ya, Man. Nggak apa-apa, tapinya apa? Ini Elman, Yusuf Arimatea itu dia bukan tinggal Arimatea itu kota. Yang dikuburkan yang batu di dalam gua itu, Batu, ya. Kenapa yang di zaman dulu itu kuburnya itu di dalam gua Ya. ada batu. Oh, makam dulu dengan makam yang sekarang berbeda. Berbeda. Panjang nih pertanyaan. Iya, panjang ini. Jadi zaman dulu memang seperti itu, Elman. Jadi kemudian setelah terus bertambah ada banyak lahan yang tidak bisa, akhirnya juga berubah di sana. Sekarang kuburnya juga tidak di gua batu lagi. Ya, itu zaman dulu aja, Elman. Oke, Kak. Next, zaman batu. Next yang lainnya. Nah, ada yang lain yang mau tanya? Udah dulu ya, Elman ya. Ntar lanjut lagi, Elman. Nanti kita lanjut lagi. Mau baca catatan ibadah. Nanti Elman kirim-kirim surat sama Kak Nunu aja. Catatan ibadahnya ada nggak, Kak, katanya? Ya, kita lihat catatan ibadah Kak Alfred. Elman, nanti Kak Nunu datang ke rumah Elman ntar jam 2 siang. Kenapa sih? Kenapa? Kangen sama Elman soalnya. Oke, catatan ibadah adik-adik bisa dicatat. Ini ada yang ayat hafalan tadi yang mau baca atau gimana, Kak? Boleh ya, Kak. Ya, boleh difoto juga adik-adik. Sudah difoto adik-adik? Oke, kalau sudah dilanjut, Kak. Oh, bentar. Baik. Belum ya. Habis ini foto bersama dulu mungkin kan? Ya, oke.
Udah tuh, Kak. Wih, kita mau foto dulu adik-adik. Asik. Dibuka kameranya ya. Ayo kita nyalakan kameranya. Lois, Evan, Eta, udah kelihatan Eta. Kemudian siapa lagi yang belum? Ya, siap. Ini ada 3 halaman. Jadi senyumnya ditahan yang agak lama ya. 1, 2, 3,